Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi dan wa muhimmat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa haqqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menuntut ilmu agama setelah libur lama. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini setelah melakukan salat wajib bersama ya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian, insyaallah pada awal tahun ajaran baru ini, insyaallah kita akan mengkaji sebuah risalah yang mana sebuah risalah ini pernah kita kaji sebelumnya ya, pada tahun 2021. Dan alhamdulillah kita telah selesai dari risalah ini, dan pada kali ini kembali kita mengkaji risalah ini. Tujuan dari kami pribadi mengkaji kembali risalah ini adalah karena banyaknya anak-anak baru yang datang ke sini. Ya, anak-anak muda, para penuntut ilmu baru yang mondok di sini, yang mana ketika masih ada atau dan risalah ini ya, adalah sebuah risalah ringkas yang di dalamnya membahas tentang akidah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Ya. Dan risalah ini berjudul Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Sebuah risalah yang ma'ruf di kalangan para penuntut ilmu. Bahkan di antara kita sudah ada yang menghafal risalah ini. Ya. Ada yang sedang menghafal risalah ini, walhamdulillah. Ya, semoga dengan kembali kita mengkaji risalah ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah.
Ya, beliau dari kota Najd dan beliau tumbuh di dalam ilmu, ya. Beliau besar dalam pengasuhan terhadap ilmu. Oleh sebab itu, ketika di masa tua beliau disebut dengan imam dakwah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan dengan banyaknya kajian-kajian tentang risalah ini, banyaknya orang-orang yang menghafal risalah ini, mudah-mudahan ini adalah tanda dari keberkahan apa yang beliau sampaikan dalam risalah ini. Mungkin itu sekilas tentang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan insyaallah kita akan memulai pembahasan dari kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis berkata di dalam risalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mencukupkan dengan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ittiba'an li sunnati fiha staftataha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam risailahu wa mukatabatihi ilal muluk. Karena beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan pesan-pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja. Ya. Jadi Nabi SAW ketika mengirim pesan kepada para raja-raja, beliau memulai pesannya SAW dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diikuti oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan di awal risalahnya, I'lam rahimakallah. Ketahuilah, ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, ini termasuk doa dari penulis untuk orang-orang yang membaca risalah ini. Orang-orang yang mempelajari risalah ini. Ya. Wa hadza min babi husni du'a. Ini termasuk ke dalam doa yang baik. Ya. Beliau mencontohkan kepada kita salah satu adab yang baik, yaitu mendoakan mad'u. Mendoakan orang yang sedang mempelajari risalah ini. Seseorang yang mempelajari ilmu. Ya. Dan ini sebenarnya kalau di kalangan orang Arab, ya, perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan yang biasa terdengar. Biasanya kalau teleponan dengan orang tua mereka, mereka memulai dengan salam, kemudian memulai dengan apa? Doa-doa terlebih dahulu. Ya. Nah, ya abati hafizakallah, rahimakallah. Ini doa-doa yang biasa di kalangan orang Arab. Maka kita, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kebiasaan yang bagus apabila kita sedang berbincang-bincang dengan teman atau bertemu dengan seseorang, perbanyak mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Terkadang banyak doa-doa yang kita lantunkan kepada saudara-saudara kita ketika bertemu. Ya. Jazakallah khair. Ini kan doa. Ini doa. Ya. Jazakallah khair, wa jazakallah khair, wa jazakumullah khair. Ini doa. Maka ketika seseorang dia bertemu, menyapa, tidak masalah dia memperbanyak doa seperti ini. Ya. Memperbanyak doa
kebaikan. Ini pun diajarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mendoakan kepada para pembelajar kitab ini. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu, ya. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Ini yang pertama. Ilmu, apa itu ilmu? Ilmu secara syarak artinya adalah idraku khitabi asy-syara'. Mengetahui khitabus syara'. Apa arti khitabus syara'? Ini kita artikan dengan pernyataan syariat. Pernyataan syariat. Dan muara dari pernyataan syariat ini kembali kepada 3 hal. Yaitu tadi mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Di sini Syekh menjelaskan mengenal agama Islam dengan dalil. Apakah cukup agama Islam yang harus dikenal dengan dalil? Jawabannya tidak. Jawabannya mengenal Allah, mengenal Nabi juga butuh dalil. Ya, juga butuh dalil. Kenapa di sini diatafkan kepada agama Islam? Karena di dalam agama Islam itu permasalahannya lebih banyak menggunakan dalil. Hukum-hukum di dalam agama Islam permasalahannya lebih banyak menggunakan dalil, ya. Namun secara hakikatnya mengenal Allah dan mengenal nabinya ini butuh dalil. Dengan dalil. Lalu kemudian ilmu apa yang dimaksud oleh Syekh di sini? Ketahuilah, ya, wajib bagi kita untuk belajar atau mengetahui 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Matematika? Fisika, kimia? Bahasa Inggris? Enggak, ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i.
ilmu syar'i. Karena ilmu jika dimutlakkan di dalam agama Islam memiliki dua sifat. Ilmu syar'i ya, ini memiliki dua sifat. Yang pertama, yang berhubungan dengan usul salasah, pokok yang tiga. Ya, jadi kita bahas ini Pak tadi sebelum kita lupa, al-usul salasah artinya adalah tiga pondasi dasar atau tiga pokok. Ya, apa itu? Ya ini, ya mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi pembahasan kita hanya berhubungan dengan ini saja, ya. Jadi ilmu syar'i itu yang pertama yang berhubungan dengan pokok tiga. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan dalil. Taib. Kemudian kita perhatikan di sini, ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ma'rifatu dinil Islam billah, mengenal agama Islam dengan dalil. Kita tahu tadi telah kita sebutkan bahwasanya mengenal Nabi pun butuh dalil. Ya, mengenal Allah pun butuh dalil. Apakah maksudnya untuk mengenal Allah seseorang harus mengetahui semua dalil yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya, tidak. Maksudnya adalah ketika seseorang dia meyakini bahwasanya apa yang dia imani berupa sesembahan, nabi atau agama itu berdasarkan dalil yang sahih yang sudah tepat, maka keimanannya dianggap sah. Ini adalah pengetahuan umum yang wajib diketahui oleh seorang hamba. Keyakinan seseorang dengan keyakinan yang pasti. Bahwa apa yang dia imani berupa sembahan, nabi, dan agama ini pasti telah ditetapkan oleh dalil. Ya. Ini ketika seseorang meyakini hal ini, maka pengetahuannya tentang imannya tersebut membuat keimanannya sah. Ketika seseorang mengetahui tentang hal ini, ya mengetahui tentang hal ini dengan dalil, dia tahu bahwasanya Tuhan yang dia sembah ada dalilnya pasti. Nabi yang dia imani ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Agama Islam yang dia yakini, yang dia peluk, pasti ada dalilnya, dia yakin, dia tahu. Ya. Maka keimanannya sah dalam hal ini.
Ini pengetahuan umum yang wajib fardu ain bagi setiap orang, ya, fardu ain bagi setiap orang. Adapun ya, pengetahuan yang rinci, ini pengetahuan yang umum. Adapun pengetahuan yang rinci, maka ini tidak sama setiap orang. Sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan oleh Syekh, fa ma'rifatu syar'il ma'muru biha nau'an. Oleh sebab itu, ya. Oleh sebab itu pengetahuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, pengetahuan umum. Ya. Yang telah kita sebutkan dan ini wajib bagi setiap orang. Dan yang kedua, pengetahuan rinci. Ini berbeda setiap orang, ya. Sesuai dengan keadaan yang dia pegang, sesuai dengan keadaan yang dia kan. Contohnya apa? Contohnya seperti qadhi, seperti mufti, contohnya seperti hakim, ya. Ini dia harus mengetahui lebih banyak daripada orang selainnya, karena dia mendapatkan kedudukan yang lebih daripada yang lain. Ya, dia mendapatkan kedudukan yang lebih dari yang lain. Seseorang kalau misalnya dia ingin berfatwa tapi tidak punya ilmu, ingin berfatwa menjadi mufti, ya, orang yang memberikan fatwa, namun dia tidak tahu tentang rincian hukum-hukum, maka tidak bisa dia berfatwa. Seseorang ingin menjadi hakim, ya, dia tidak tahu tentang hukum-hukum, maka tidak bisa dia menjadi hakim. Dan ini untuk sebagian manusia, bukan untuk seluruh manusia. Wajib untuk sebagian manusia sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya. Ini yang pertama, ya, ini yang pertama. Jadi tadi dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu, dan muaranya kembali kepada 3 hal. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Nabi dengan dalil, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Kemudian yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Masih ditulis. Ditunggu, tidak apa-apa.
Tapi kita hapus yang ujung ya. Yang ujung sini sudah ya. Tab yang kedua tadi apa? Kata Syekh, al-amalu bihi. Yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengannya. Maksudnya dengannya di sini dengan apa? Ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan pengertian amal, apa itu amal? Rehan, apa itu amal? Melakukan. Ya. Muhammad, apa amal? Melakukan, ya, melakukan. Baik. Barakallahu fikun. Amal artinya adalah zuhuru khitab syar'i 'alal 'abdi, menampakkan khitab syara', ya, pernyataan syariat. Mudahnya Pak, khitab syara' itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ya, khitab syara' itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Namun di sini kita sebutkan dengan khitab syara', pernyataan syariat. Ini bahasa musannif, ya. Bahasa pensyarah kitab ini. Menampakkan khitab syara', pernyataan syariat. Wa khitab syara' naw'an, dan pernyataan syariat ini ada dua, ya. Khitab syara' itu ada dua. Yang pertama, khitab syara' al-khabari, dan yang kedua khitab syara' at-talabi. Bagaimana artinya? Ya, maksudnya adalah pernyataan syariat berupa kabar. Dan yang ini adalah pernyataan syariat berupa permintaan. Makanya antum tidak akan dapatkan, ya, dalam khitab syar' Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dua hal ini. Ima berupa kabar atau berupa permintaan tolab. Ya, berupa permintaan tolab. Yang sebelah sini kurang kelihatan ya. Di sini tadi kita katakan bahwasanya amal adalah menampakkan khitab syara', pernyataan syariat. Bagaimana cara kita mengamalkan khitab syara' al-khabari dan khitab syara' at-talabi? Bagaimana cara kita mengamalkan kedua hal ini? Ya. Cara kita mengamalkan khitab syara' al-khabari, yang pertama al-khabari, dengan keyakinan, menetapkan dan mengingkari. Ini penting, ya. Dengan keyakinan, menetapkan dan mengingkari. Ini untuk khitab syara' al-khabari, ya, syariat berupa kabar. Adapun pernyataan syariat berupa permintaan, dengan melaksanakan perintah dan
menjauhi larangan. Kita berikan contoh. Ya, kita berikan contoh. Contoh dari khitab syara' al-khabari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan datang, tiada keraguan di dalamnya. Ini adalah pernyataan syariat yang berupa kabar. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Dengan meyakini, menetapkan bahwasanya hari kiamat akan datang. Itu cara kita mengamalkan ayat ini. Wa annas sa'at atiyatul la raiba fiha. Kemudian contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bizallamil lil abid." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Dengan mengingkari sifat yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa di sini? Mengingkari sifat kezaliman pada dirinya. Jadi kita menafikan sifat kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha suci dari Subhanahu wa taala, suci dari sifat zalim. Itu cara kita beramal dengan ayat-ayat yang khabari. Ya, ayat-ayat khitab syara' al-khabari berupa kabar. Kabarnya berupa penetapan atau berupa penafian, pengingkaran, ya, dan bisa kita kiaskan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian kita berikan contoh khitab syara' at-talabi. Contoh dari khitab at-talabi. Pernyataan syariat yang berupa permintaan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis shalah. Ayat ini yang melaksanakan salat. Salat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita mengamalkan khitabu asyara yang berupa kabar maupun berupa permintaan. Naam. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Berdakwah kepada ilmu. Wal muradu biha ad-da'watu ilallah. Apa maksudnya berdakwah kepada ilmu? Maksud dari berdakwah kepada ilmu adalah berdakwah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah bahas tadi bahwasanya ilmu itu muaranya kembali kepada tiga hal. Apa tadi? Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Jadi ketika seseorang dia berdakwah kepada ilmu, maka dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Faman da'a ilal ilmi al-muta'alliqi bil ma'arifis salas wafqal manhajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa yad'u ilallahi kama aradallah. Ini penting. Ini penting. Ya, perlu kita catat, perlu kita ingat. Di sini dikatakan oleh pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, faman da'a ilal ilmi al-muta'alliqi bil ma'arifis salas. Barang siapa yang berdakwah kepada ilmu yang berhubungan dengan salah satu dari tiga hal atau tiga-tiganya. Ya, berdakwah kepada ilmu mengenal Allah atau mengenal agama Islam atau mengenal Nabi, wafqal manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yad'u ilallahi kama aradallah. Maka dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya. Karena mungkin banyak di antara kita, ya, banyak di antara sebagian manusia yang dia menyangka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala namun caranya tidak sesuai. Caranya gimana? Caranya gimana? Dengan joget-joget, ya, misalnya. Di kajian silakan joget-joget, ya, silakan menggunakan tarian-tarian seperti itu. Menyangka apa? Menyangka menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan di dalamnya zikir, yang dibacakan di dalamnya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi caranya bagaimana? Apakah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tidak. Tidak. Maka harus sesuai dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyeru kepada ilmu yang berhubungan dengan salah satu dari tiga hal tadi atau ketiga-tiganya, maka dia telah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini penting, Pak. Kata-kata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ini penting. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini penting. Kita ambil satu contoh di luar tema. Ya, kita ambil satu contoh di luar tema. Seseorang yang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil contoh. Seseorang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah berpahala enggak, Pak? Marah karena Allah berpahala enggak? Berpahala. Ya. Marah, cinta karena Allah, marah karena Allah itu berpahala. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya sudah azan, salat. Antum lewat, ya, jalan ke masjid, ada mobil masih hidup, ada bulan lagi di dalam masjid baca azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Antum melihat, antum ketok. Assalamualaikum, akhi. Ayo, sholat, udah azan. Insyaallah duluan aja. Ingat kata-katanya, insyaallah duluan aja, nyusul. Udah, antum sudah negur. Antum sholat ke masjid. Begitu selesai sholat, antum datang, ternyata orang itu masih di mobil baca koran. Antum marah. Marah kenapa? Marah kenapa tidak panggilan Allah Subhanahu wa taala. Marahnya ini betul. Tapi setelah itu apa yang antum lakukan? Antum ambil batu pecahin kaca mobilnya. Betul enggak? Enggak betul. Apakah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Enggak. Jadi jangan sampai kita, ya, melakukan apa-apa yang Allah inginkan tapi tidak sesuai dengan cara yang Allah inginkan. Jangan sampai seperti itu. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini penting. Ini penting. Dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Talabun nasi kafah ila, kita meminta manusia untuk
untuk menuju pahala di atas ilmu. Inilah makna berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Ini yang keempat, yang terakhir. Ya, azan ingatin. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, sabar di atas gangguan di dalamnya. Kita lanjutkan setelah azan. Ya, Bismillah, tapi kita lanjutkan. Ya, sabar di atas gangguan di dalamnya. Maksud di dalamnya apa? Ketika belajar, ketika beramal, dan ketika berdakwah. Harus sabar. Ya, harus sabar. Ketika belajar, sabar. Sabar duduk, menahan diri, ya. Apa itu sabar? Apa itu sabar? Fadil. Apa itu sabar, Fadil? Menahan diri. Dari apa?
Dari? Dari apa? Ahmad? Menahan diri dari? Masya Allah. Ya, menahan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika belajar, sabar. Sabar. Ya, pasti ada gangguan di dalamnya. Ada gangguan di dalamnya, sabar. Entah antum lagi di majelis, teman-teman di sampingnya ngajak ribut, misalnya kan. Sabar, jangan diladenin. Ya. Karena datang ke sini kan tujuannya untuk belajar. Ya, untuk belajar. Kita kan belajar sedang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat kita. Ya. Bukan di hadapan ustadznya di depan sini, bukan. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Ya. Ketika beramal butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Pagi-pagi antum tahu sholat berjamaah wajib subuh misalnya. Ya, harus bangun. Padahal enak-enak tidur. Enak tidur atau bangun? Kalau pas lagi ngantuk. Enak tidur, tapi antum bersabar, bangun. Karena antum tahu itu wajib untuk beramal. Sabar, datang ke masjid. Ya. Terutama ketika berdakwah ini banyak gangguan di dalamnya, tapi harus bersabar. Ya, harus bersabar. Ya, harus bersabar. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dua, ketetapan yang qadari dan ketetapan yang syar'i. Ketika kita diperintahkan untuk bersabar, itu ketetapan syar'i. Ya, ketika kita bersabar dari gangguan di dalam kesabaran tersebut, maka ini ketetapan yang qadari. Dalam sabar itu ada ketetapan qadari dan ketetapan yang syar'i, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 hal yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Yang pertama tadi adalah ilmu, ya. Dan dia kembali kepada 3 muara, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, dakwatu ilaih, ya, berdakwah kepada ilmu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, sabar di atas gangguan di dalamnya, ya, sabar. Dan 4 hal ini disebutkan di dalam sebuah surat. 4 hal ini disebutkan di dalam sebuah surat. Wad dalilu ala wujubi ta'allumi hadhil masail al-arba' huwa suratul Asr. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya kita wajib mempelajari 4 hal ini? Apa dalilnya kita wajib mempelajari 4 hal ini? Dalilnya adalah surat Al-Asr. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Ya, di sini kita pisah-pisah ayat-ayatnya. Wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqqi wa bis sabr. Wal asr. Apa arti wal asr? Demi masa. Demi masa. Ada di antara ulama arti dari al asr. Ada yang mengatakan demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Dan mana yang lebih tepat? Wallahu alam, waktu asar yang lebih tepat. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar. Kenapa? Kalau kita melihat khitab syara, dalil dari khitab syara Al-Qur'an dan hadis, juga kita melihat bagaimana para sahabat menyifati al-asr, ini diartikan dengan waktu khusus di akhir siang. Maksudnya apa? Waktu asar. Maksudnya adalah waktu asar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, benar-benar berada di dalam kerugian. Di sini ya, kita perhatikan ayat ini. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Baik. Seseorang, ya, kita semua termasuk di dalam ayat ini. Sesungguhnya manusia umum semuanya. Semuanya manusia secara umum berada dalam kerugian. Kecuali satu jenis manusia. Kecuali satu jenis manusia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Ketika kita tahu bahwasanya seseorang yang memiliki 4 sifat ini selamat dari kerugian, berarti mempelajari 4 sifat ini adalah wajib. Ya, itu dalil wajibnya kita mempelajari 4 hal ini. Ya. Itu adalah dalil wajibnya kita mempelajari 4 hal ini. Ketika seseorang mengumpulkan 4 sifat ini, dia selamat dari kerugian, tandanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal ini. Siapa mereka? Ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil untuk apa? Untuk ilmu. Ini adalah dalil untuk ilmu. Di mana? Padahal di sini tidak disebutkan ilal ladina alimu. Ya.
kecuali orang-orang yang berilmu. Enggak, tapi di sini disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mana dalil untuk ilmu? Kita dapatkan di sini, beriman. Ya, karena pokok keimanan dan cabang-cabangnya tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ya. Karena pokok-pokok keimanan dan cabang-cabangnya tidak bisa diraih dengan ilmu. Makanya ini adalah dalil untuk ilmu. Illal ladzina amanu. Ini adalah dalil untuk ilmu. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat. Dan mereka beramal soleh. Ya, mereka beramal soleh. Dan ini adalah dalil untuk amal. Dan kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini. Mereka beramal solihat, amal solih. Bukan sekedar amalan, bukan sekedar amalan. Beramal aja tapi tidak solih, tidak guna. Ya, beramal tolih, beramal yang buruk, tidak berguna. Wa amilus solihat. Di sini amalannya dikaitkan ya dengan amalan yang solih. Amalan yang solih. Apa itu amalan yang solih? Apa itu amalan yang solih? Di sini dikatakan oleh Syekh, wa huwa ala amalus solihul waqi'u khalisan lillahi wafqa hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang solih adalah amalan yang menggabungkan dua hal, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Ini adalah amalan yang solih. Itu tidak disebut dengan amalan yang solih. Antum beramal sesuai tuntutan Nabi, tapi tidak ikhlas. Apakah ini amalan solih? Tidak. Ya. Beramal karena riya, beramal karena ujub, ya, beramal karena sombong, ini tidak disebut amalan yang soleh. Begitu juga sebaliknya, dia ikhlas, insyaallah, beramal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak disebut dengan amalan soleh. Ini tidak soleh. Ini adalah dalil untuk amal. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqq. Saling mewasiati dalam kebenaran. Ya, ini adalah dalil untuk apa? Da'watu ilaih. Kenapa? Tawasau itu artinya adalah saling mewasiatkan. Dan kata-kata saling ini menunjukkan interaksi antara dua orang atau lebih. Kata saling ini menunjukkan interaksi antara dua orang atau lebih. Dan ini hakikat dari dakwah ilallah. Ya, ini adalah hakikat dari dakwah ilallah. Wa tawasau bil haq, mewasiatkan dalam kebenaran. Ini hakikat dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ini adalah dalil untuk sabar, ya, dalil untuk sabar. Maka kita lihat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat agung, ya, surat yang agung. Walaupun surat ini surat yang pendek, terdiri dari 3 ayat, namun kandungan di dalamnya sangat luar biasa. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hiya lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah
atas makhluknya kecuali satu surat ini, maka itu cukup. Maka itu cukup. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali satu surat ini, tidak ada surah Al-Baqarah, tidak ada surah Al-Ma'idah, tidak ada surat Al-A'raf, semuanya kecuali satu surat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka itu cukup. Maka itu cukup. Anda tanya, apakah di dalam surah Al-Asr ada ayat tentang waris? Tidak ada. Tentang wajibnya sholat? Tidak ada secara terang dalam ayat ini. Ya. Tentang halalnya hewan buruan laut, ada di sini? Tidak ada dalam surat Al-Asr. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bagi hambanya hujjah kecuali satu surat ini cukup bagi mereka. Apa maksud cukup di sini? Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, maksud cukup di sini adalah cukup sebagai hujjah bahwasanya manusia harus melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sebagai hujjah atas manusia untuk melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari cukup di sini, ya, bukan maksudnya dengan ayat ini atau dengan surat ini cukup untuk waris, bisa untuk dalil tentang nikah, tentang tolak, seperti itu enggak. Tapi cukup sebagai hujjah atas para hamba untuk melakukan perintah-perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita perhatikan di sini, ya. Setelah menjelaskan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasannya surat Al-Asr ini adalah surat yang agung yang menjelaskan tentang orang-orang yang selamat dari kerugian. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki 4 sifat, ya, berilmu, beramal, dakwah dan sabar. Yang paling utama di sini apa? Yang paling awal disebutkan apa? Ilmu. Ya, yang paling pertama, yang paling awal disebutkan di sini adalah ilmu. Kenapa? Karena dari ilmu itu bisa menyebar ke yang lain. Kenapa di sini disebutkan ilmu duluan? Karena dari ilmu bisa menyebar kepada yang lain. Seseorang dengan ilmu dia bisa beramal. Contoh, antum diperintahkan untuk sholat, tapi nggak tahu tata cara sholat, bisa nggak sholat? Wajib bagi kalian untuk sholat, tapi nggak tahu tata cara sholat, gimana sholat? Gimana sholat? Nggak tahu tata cara sholat. Ya, makanya wajib berilmu terlebih dahulu. Makanya di sini pertama kali disebutkan adalah ilmu. Makanya di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah taala beliau mengatakan babun di dalam Sahih Bukhari. Ya, beliau menuliskan sebuah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahwasannya ilmu itu lebih didahulukan daripada perkataan dan amalan. Bab ilmu lebih didahulukan daripada perkataan dan amalan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di dalam surat Muhammad ayat ke-9, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan istidlal. Bahwasanya ilmu itu harus didahulukan daripada perkataan dan amalan. Dalilnya tadi apa? Fa'lam, ketahuilah. Hendaklah engkau mengilmui dulu, wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Istighfar di sini perkataan atau perbuatan? Istighfar di sini perkataan atau perbuatan? Perkataan. Istighfar itu apa? Perkataan. Astaghfirullah itu perkataan. Hakikat istighfar apa? Hakikat istighfar apa? Hakikat istighfar adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi istighfar di sini adalah perkataan dan hakikatnya adalah taubat. Taubat itu apa?
atarku, meninggalkan. Meninggalkan dengan apa? Al-jawarih, dengan perbuatan tubuh, dengan anggota tubuh. Jadi di sini berdalil dengan ayat ini untuk perkataan dan juga perbuatan. Jadi bahwa sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan pertama kita dalam pembahasan kitab salah satu usul atau al-usul salasa yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan apa yang kita bahas ini ya ikhwah, ya, ini masih muqaddimah. Masih muqaddimah. Apakah ini muqaddimah kitab salah satu usul? Jawabannya bukan. Jawabannya bukan. Jadi dijelaskan nanti ya bahwasanya ada yang kita bahas ini sampai muqaddimah ke berapa nanti itu adalah muqaddimah dari risalah yang lain. Ini sebenarnya terdiri dari 2 risalah. Yang sedang kita bahas ini risalah yang lain yang menjelaskan tentang 4 hal yang wajib kita pelajari tadi. Adapun pembahasan salah satu usul dimulai dari perkataan musannif fa idza qila laka mar rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, itu baru mulai pembahasan dari kitab salah satu usul. Sedangkan apa yang kita bahas ini masih muqaddimah, ya masih muqaddimah, bukan muqaddimah kitab. Namun di sini kenapa disatukan? Para ulama melihat ada keserasian antara pembahasan ini dan kitab salah satu usul, dan risalah salah satu usul. Akhirnya apa? Akhirnya digabung oleh para ulama. Ya, akhirnya digabung oleh para ulama. Insya Allah akan kita jelaskan secara rinci nanti di pertemuan yang selanjutnya dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih penting antara adab dan sholat dengan benar? Mana yang lebih penting antara adab dan sholat dengan benar? Barakallahu fikum, ya adab ini ya ikhwah, adab itu perlu diketahui, adab ini ada 2, adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan adab kepada manusia. Muamalah antum kepada Allah Subhanahu wa taala dan muamalah kepada manusia. Salat ini bentuk muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat ini muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya hal yang penting, ya dua-duanya hal yang penting. Namun salat, ya, salat ini masuk ke dalam rukun Islam. Masuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua, maka perhatian kita terhadap salat kita harus kita tekankan. Karena ini pengetahuan kita tentang sholat kita, ini adalah fardu ain. Ya, ini termasuk pengetahuan yang wajib bagi setiap orang. Dan apa-apa yang berhubungan dengan sholat, ya, apa-apa yang berhubungan dengan sholat wajib dipelajari, Contohnya apa? Ketika kita sholat itu tidak akan sah tanpa wudu. Maka mempelajari tentang wudu juga wajib. Ya, mempelajari wudu juga wajib. Kemudian hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat antum pelajari tentang apa? Rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, ya. Kemudian wajibat-wajibat sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat. Ini penting dipelajari. Adab juga penting dipelajari. Namun muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dahulukan. Muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dulukan. Bukan berarti muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lantas muamalah kita kepada manusia, adab kita kepada manusia jelek. Dan adab ini pun cakupannya sangat luas. Ya, adab ini cakupannya sangat luas. Ada tadi adab kepada manusia, adab di majelis, ada adabnya. Sudah kita sampaikan kemarin di kajian bersama mahasiswa, bukan mahasiswa afan, bersama siapa? Bersama tulab, bahwasanya majelis ilmu ini punya hak-haknya. Majelis ini punya hak-hak majelis ilmu. Seandainya kita tidak diberikan hak kita, marah enggak Pak? Kita tidak diberikan hak kita. Antum belajar di sini, bayar mahal misalnya. Ya, bayar sudah mengeluarkan uang banyak, orang tua sudah mengeluarkan uang banyak. Antum di sini enggak mendapatkan hak antum berupa apa? Pembelajaran. Dibiarkan aja sama ustaz-ustaznya, terserahlah, biarkan. Belajar enggak belajar ya terserah dah. Gimana rasanya? Marah? Senang enggak? Woi, senang. Mungkin ada yang senang ya, enggak tahu ya, semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Tak senang. Sudah bayar di sini, masuk
Ya, dari jam 7 sampai jam 12. Duduk aja enggak ngapa-ngapain. Selama 1 semester, selama 1 tahun, bayangkan. Enggak dapat kan antum hak antum. Antum ngapain? Oh, mending keluar belajar tempat lain mungkin. Antum marah. Maka ketahuilah ya ikhwah, di majelis ilmu ini ada hak-haknya. Kalau tidak kita tunaikan hak-haknya, siapa yang marah? Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kami ingatkan untuk anak-anak yang baru terutama ya, ketika di majelis ilmu sudah tenang. Jangan lagi ada yang ngobrol sana sini. Ya mungkin masih baru, belum tahu beberapa adabnya, enggak apa-apa. Ya, sambil kita pelajari, sambil kita ingatkan, adab-adab di majelis ilmu ini ada hak-haknya. Adab terhadap kitab, contohnya jangan letakkan kitab di lantai seperti itu. Ya, jangan diputar-putar kitab itu, ya dijadikan apa trompet, dilipat-lipat. Masuk ke kamar kitabnya langsung lempar keranjang, Tidak ada adab ini terhadap kitab, ya. Tidak ada adab ini terhadap kitab. Adab terhadap teman, adab terhadap guru, ini dipelajari, ya ini dipelajari. Adab terhadap manusia, adab terhadap yang lebih tua, adab terhadap yang lebih muda, ini dipelajari. Ya ini dipelajari. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang beradab. Menjadi orang yang punya adab, ya. Karena adab ini kata Nabi SAW tidak ada yang lebih berat di mizan. Ma asqalu syai'in fil mizani min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak kecuali dari amalan yang bukan amalan, husnil khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Maka beradab yang baik termasuk salah satunya adalah beradab dengan adab-adab yang baik ketika di majelis. Ini yang diutamakan ya ikhwah, karena kita belajar. Apa yang kita inginkan dari majelis ilmu kita ini? Apa yang kita inginkan dari pembelajaran kita ini di sini? Berkah ya ikhwah. Ya berkah, bukan cuma belajar, tambah maklumat itu bukan. Kalau mau sebanyak-banyakan ilmu, kita kalah sama iblis ya ikhwah. Iblis itu lebih banyak ilmunya. Iblis lebih banyak ilmunya. Kalau mau cuma sebanyak-banyakan ilmu, sehebat-hebatan, iblis lebih banyak ilmunya. Tapi kita duduk di sini, kita ingin duduk kita ini apa? 1 jam, 2 jam ini menjadi duduk yang berpahala. Duduk yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira, sekali lagi anak katakan, jangan antum kira ana duduk di sini, ana lebih baik dari kalian. Enggak. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang benar-benar dia mengagungkan ilmu. Dia benar-benar dia mengagungkan ilmu di majelis. Dia tahu dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari din, mempelajari agama Islam. Ya. Yang dia bahas apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Perkataan para ulama, dia tahu ini agung. Dia hormati majelis ilmu. Bisa jadi dia derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang berbicara di sini. Maka ya ikhwah, sabiqu ilallah, ya. Bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita belajar itu untuk mencapai ihsan, bukan untuk banyak-banyakan hafalan, bukan untuk banyak-banyakan maklumat. Itu tidak guna itu. Tidak guna, sekali lagi tidak guna banyak-banyakan maklumat. Sedikit yang antum amalkan bisa membuat antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berguna. Itu berguna dibandingkan banyak hilang semuanya, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Jadi ya ikhwah, penting dipelajari ya, salat penting. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat khusyuk? Kita salat kadang-kadang gimana salat kita? Ya. Kita mungkin tahu baca Al-Fatihah gimana, kayak sudah ada on off sini. Pokoknya baca aja sudah jutaan kali dibaca Al-Fatihah itu, mau pikiran kemana-mana selesai Al-Fatihah. Mana khusyuk kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana itu dihadirkan di hati kita? Mana? Ya. Terkadang kita lupa kan? Terkadang kita lupa. Makanya ini perlu kita pelajari. Apa hukum wanita yang jadi vokalis haram? Ngapain wanita? Sudahlah wanita di rumah, ya nyanyi-nyanyi untuk apa? Apa beda dalil dan istidlal? Afwan.
Ya dalil itu ya dalil. Dalil itu berupa Al-Quran dan hadis. Sedangkan istidlal itu cara pendalilan. Cara pendalilan. Ya. Ahlus sunnah dan firqah-firqah yang sesat itu semuanya memiliki dalil. Semuanya memiliki dalil. Perbedaannya apa? Cara istidlal. Bagaimana cara mereka memahami dalil tersebut. Apakah pemahamannya mengikuti pemahaman salaful ummah atau istidlal dengan cara sendiri. Ya, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin, keyakinan. Oh, berarti kalau sudah yakin tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Itu sisi pendalilan kayak gitu. Tapi salah. Ya, salah. Al-yaqin di sini maksudnya apa? Al-maut. Ya, al-maut. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yakin, sampai datang kematian. Ya. Contohnya lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Oh, berarti kalau sudah mengingat Allah tidak perlu salat. Itu sisi pendalilan, tapi salah. Seandainya seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala tak perlu salat, Nabi SAW orang yang paling utama untuk meninggalkan salat. Tapi apa yang beliau lakukan SAW di akhir hayat beliau, apa yang beliau ingatkan kepada umatnya? As-shalah, as-shalah, salat, salat. Ada Nabi meninggalkan salat? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Makanya dalil itu adalah dalil, sedangkan istidlal adalah sisi pendalilan. Istidlal adalah sisi pendalilan. Afwan Ustaz, bagaimana solusi orang yang terkena istidraj? Taubat, beramal soleh. Insya Allah Allah perbaiki keadaannya. Masalahnya, yang jadi masalah itu, kita tahu tidak. Yang jadi masalah itu istidraj salah. Ya. Karena istidraj itu biarkan oleh. Kalau misalnya kita tahu itu istidraj, walhamdulillah, taubat kepada Allah. Sudah. Tapi kalau tidak tahu, ini yang susah. Ya. Ini yang susah. Mengumpulkan dunia, ya, banyak, tidak peduli, tiba-tiba wafat. Dia tidak beribadah sama orang tuanya, enggak. Tinggalkan semua ibadah tapi hartanya luar biasa, Masya Allah. Itu bukan istidraj. Insya Allah bukan istidraj. Ya, istidraj ini orang yang bergelimang dalam dosa namun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya seakan-akan tak pernah putus. Rezekinya seakan-akan tak pernah putus. Kalau misalnya kita tahu itu istidraj, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mulai lakukan amalan-amalan sholih. Ya, mulai lakukan amalan-amalan sholih. Naam. Jangan sama kita seperti orang-orang kafir. Allah sifatkan mereka bagaimana? Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka kumpulkan harta mereka, mereka kira bahwasanya harta mereka bisa mengekalkan mereka. Ya, jangan sampai seperti itu ya ikhwah. Apa pengertian dari ayat? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak melakukan, ya? Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan indallahi ma la taqulu ma la yaf'alu ma la kif la kabura maqatan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Taib. Taf'alun. Taib.
Apakah kita salah dalam berdakwah jika kita tidak melakukan tapi kita hanya memerintahkan? Ya ikhwah, na'am. Ya, wallahu alam, ana belum melihat bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat ini. Ya, ana tidak berani mengatakan dengan pemahaman ana sendiri karena ini menafsirkan ayat. Ya, antum bisa lihat di tafsir yang bisa kita sebutkan seperti contohnya tafsir Ibnu Katsir sudah ada penjelasannya di situ, bisa antum lihat. Namun ya ikhwah, yang kita tahu bahwasanya memang tidak cukup bagi kita untuk hanya memerintahkan, hanya bisa menyuruh. Jangan seperti lilin, ya, jangan seperti lilin menerangi orang dia terbakar. Dia terbakar. Namun ya ikhwah, perlu diketahui apakah harus menjadi sempurna untuk berdakwah? Apakah harus menjadi sempurna untuk berdakwah? Ajibu. Hah? Apakah harus menjadi sempurna untuk berdakwah? Tidak harus. Kalau nunggu sempurna dulu baru berdakwah, tidak ada yang berdakwah. Tidak ada yang berdakwah. Ya, kita penuh kekurangan ya ikhwah. Kita penuh kekurangan. Maka terus berdakwah. Walaupun misalnya dari apa yang kita lakukan, makanya jujur, ayat seperti ini ayat yang membuat orang-orang khususnya seperti kami ini takut, mengerikan ayat ini. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berdakwah. Orang-orang yang berdakwah. Sulit tekanannya, ya. Terkadang ada hal-hal yang subhanallah, ya, kadang-kadang kita merintahkan untuk sholat sunnah, sholat rawatib seperti itu. Untuk anak-anak kan terkadang kita sendiri ada yang terlewatkan dibandingkan anak-anak semangat seperti itu. Ya. Namun ya ikhwah, berdakwah tidak harus menunggu sempurna. Berdakwah tidak harus menunggu sempurna, ya. Tapi tetap berusaha untuk mengamalkan. Berusaha untuk tetap mengamalkan apa yang didakwahkan, ya. Karena Anda dapatkan memang beberapa orang-orang yang Anda pribadi melihatnya langsung, ya. Anda pribadi melihatnya langsung, orang-orang yang begitu kita melihat dia teringat Allah Subhanahu wa taala, mereka jarang sekali berbicara, jarang sekali memerintahkan sesuatu. Tapi mereka mengamalkan terlebih dahulu. Mereka mengamalkan terlebih dahulu, ya. Begitu melihat mereka seperti itu, kita semangat, kita semangat. Mungkin ada tambahan dari kata-kata mereka, ayo kita ini. Ya. Dia sudah mengamalkan terlebih dahulu. Mungkin dengan sebab itu, ya, dengan sebab amalan mereka sebelum mereka dengan sebab amalan mereka sebelum mereka menyuruh orang lain, ya, perkataan mereka menjadi berkah. Perkataan mereka menjadi berkah. Kita tergerak untuk mengikuti perkataan mereka. Ya, dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang bisa bicara tapi dalam prakteknya sedikit, ya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, pasti ada kurangnya, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami atas ketidaktahuan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.